Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Ainun Nikmah, NIM 180321100135. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari praktek kerja lapang dengan judul Monitoring Website dan Media Sosial BUMDes Cengkok Asri, Desa Cengkok, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk, dengan dosen pembimbing Ibu Resti Prastika Destiarni, SEMSI, NIP 197912023200604104, dan dengan dosen penguji Bapak Dr. Ihsan Nudin SPMP, NIP 197712610200812103. Yang pertama yaitu latar belakang. Praktik kerja lapang atau PKL merupakan kegiatan kerja profesional yang dilakukan oleh mahasiswa secara langsung pada suatu instansi, perusahaan atau lembaga sesuai dengan mata kuliah yang ditentukan dalam jangka tertentu. Itu menurut Sukanti 2005. PKL adalah program pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan serentak untuk menguasai program keterampilan yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Desa adalah suatu badan hukum yang didiami oleh sekelompok orang yang berhak mengatur pemerintahannya sendiri. Itu menurut Sutarjo Kartohadikusumo tahun 1953. Nah, berbagai jenis potensi desa sebagai sumber tarik pembangunan seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para stakeholder dalam upaya perkembangan pembangunan yang merata. Peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah desa dengan mendirikan badan usaha milik desa, yaitu BUMDes. Nah, BUMDes secara teknis adalah suatu lembaga yang mendorong dalam meningkatkan pendapatan asli desa atau PADES. Nah, BUMDes Cengkok adalah badan usaha milik desa yang didirikan di Desa Cengkok, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk, dengan mengembangkan usaha bisnis pariwisata. Selain dari bisnis pariwisata, yaitu usaha pertanian, usaha perdagangan, simpan pinjam, makanan siap saji, serta perikanan dan peternakan. Nah, adanya usaha pada BUMDes Cengkok Asri ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat di Desa Cengkok agar mampu meningkatkan taraf hidup ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Desa Cengkok. Tujuan dari praktek kerja lapang ini yaitu yang pertama mengetahui sistem tata kelola BUMDes Cengkok Asri, yang kedua yaitu mengetahui pengelolaan media informasi dan komunikasi BUMDes Cengkok Asri, dan yang ketiga yaitu mengetahui permasalahan yang terjadi di BUMDes Cengkok Asri. Metode pelaksanaan. Tempat BUMDes Cengkok Asri ini berada di Desa Cengkok, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Waktu pelaksanaan yaitu pada tanggal 25 Januari 2021 hingga 25 Februari 2021. Untuk tahapan pelaksanaan yaitu dimulai dari diskusi, kemudian pengumpulan data dan informasi, kemudian pembuatan web dan medsos, kemudian upload web dan medsos di media sosial dan website, kemudian laporan sementara dan revisi, dan yang terakhir yaitu laporan akhir. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu tata kelola BUMDes Cengkok Asri. Dari profil BUMDes Cengkok Asri ini berdiri pada tanggal 29 April 2019 yang berada di Desa Cengkok, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk, dan bergerak di bidang pariwisata yaitu wisata Taman Cengkok. Untuk visi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cengkok. Untuk misinya yaitu memudahkan perputaran barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, memudahkan masyarakat desa untuk mendapatkan modal usaha, serta menciptakan lapangan kerja bagi warga Desa Cengkok. Nah, untuk modal yaitu modal awal BUMDes Cengkok ini berasal dari anggaran desa. Nah, modal BUMDes ini terbentuk atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa.
Yang selanjutnya yaitu kegiatan usaha yang ada di BUMDes Cengko Asri. Yang pertama yaitu bisnis pariwisata, di mana BUMDes Cengko Asri ini mengembangkan daerahnya itu menjadi tempat refreshing khususnya masyarakat Desa Cengko dan umumnya masyarakat Kabupaten Nganjuk. Bisnis pariwisata ini bernama Wisata Taman Cengko. Nah, selain bisnis pariwisata, BUMDes Cengko juga mengembangkan dalam sistem pertanian, di mana meliputi jual beli produk pertanian, kemudian penyuluhan pertanian, penyaluran bibit unggul pertanian, kemudian ada pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat. Nah, kegiatan usaha selanjutnya yaitu ada bisnis perdagangan, di mana di wisata Taman Cengko ini masyarakat desa dibukakan lapak untuk mereka bisa berjualan. Seperti ada toko kue, kemudian toko hasil buah unggulan, kemudian ada warung atau tempat makan. Nah, untuk selanjutnya yaitu simpan pinjam. Nah, simpan pinjam ini ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa, yaitu meliputi simpan pinjam berupa modal usaha, kemudian simpan pinjam berupa investasi, kemudian untuk kesejahteraan anggota dan dengan sistem koperasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada usaha makanan siap saji. Nah, dalam bisnis makanan siap saji ini bertujuan untuk menyalurkan jasa atau bakat memasak para warga Desa Cengko. Nah, usaha tersebut untuk makanan atau hajatan pernikahan, kemudian makanan untuk kegiatan desa, kemudian melayani hajatan-hajatan warga desa maupun kegiatan lainnya. Nah, untuk kegiatan usaha selanjutnya yaitu ada perikanan dan peternakan. Jadi, bisnis perikanan dan peternakan ini sangat antusias di Desa Cengko, yaitu usaha-usaha tersebut meliputi pengembangan usaha perikanan dan peternakan di setiap RW, kemudian pemilihan bibit unggul untuk usaha, kemudian melaksanakan kegiatan sharing atau pelatihan, kemudian jual beli ikan atau usaha yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada struktur kepengurusan. Di BUMDes Cengko Asri ini, struktur pengurusan sudah terbentuk secara sistematis. Ada penasehat, kemudian ketua BUMDes, kemudian sekretaris dan bendahara, kemudian ada CEO umum pariwisata, di mana terdapat bidang-bidang, yaitu ada bidang tiketing atau karcis, kemudian bidang perlengkapan, bidang kebersihan, bidang keamanan, ada bidang hiburan, ada bidang promosi dan perencanaan, kemudian ada bidang kerohanian dan aset, serta ada bidang humas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada media komunikasi dan informasi, di mana ada website dan media sosial. Nah, pembuatan website ini dilakukan dengan menggunakan blogspot.com. Sebelum adanya PKL, BUMDes Cengko Asri ini belum memiliki website maupun media sosial. Website tersebut dipergunakan untuk mengunggah berbagai artikel mengenai informasi terkait BUMDes Cengko Asri. Untuk media sosial ini dipergunakan untuk memperluas eksistensi dari BUMDes Cengko Asri serta wisata Taman Cengko. Nah, untuk media sosial yang telah berhasil dibuat yaitu ada Instagram dan Facebook. Nah, yang pertama ada email. Email BUMDes Cengko Asri adalah bumdescengko_gmail.com. Nah, email ini dipergunakan untuk mempermudah dalam membuat Instagram dan Facebook, serta dapat digunakan untuk media komunikasi pada BUMDes Cengko Asri. Nah, selain itu ada Instagram. Instagram BUMDes Cengko Asri ini bernama BUMDes Cengko Asri. Dan Facebook BUMDes Cengko Asri ini bernama Cengko Asri. Media sosial ini dipergunakan untuk memperluas eksistensi serta promosi wisata Taman Cengko serta usaha-usaha yang ada dan dijalankan di BUMDes Cengko Asri.
Untuk yang selanjutnya yaitu permasalahan yang terjadi pada BUMDes Cengko Asri. Yang pertama yaitu menurunnya pendapatan dari bisnis wisata, yaitu wisata Taman Cengko karena adanya pandemi COVID-19. Yang selanjutnya yaitu kurang optimalnya dalam pembagian tugas dan tidak adanya SOP untuk melindungi hak karyawan wisata Taman Cengko dan nama BUMDes Cengko Asri. Untuk masalah selanjutnya yaitu eksistensi dan media sosial yang masih sangat kurang. Jadi pada BUMDes Cengko Asri ini tidak ada media sosial maupun media informasi mengenai usaha-usaha yang ada di BUMDes Cengko Asri, sehingga eksistensinya pun juga kurang. Kesimpulan, sistem kelola BUMDes Cengko Asri ini sudah berjalan dengan baik. Profil BUMDes Cengko Asri dan visi misi yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat desa Cengko. Modal usaha dan kegiatan usaha juga semakin luas dan dapat dibagi dengan rata. Struktur kepengurusan sudah terbentuk namun belum optimal dalam menjalankan tugasnya. Nah, BUMDes Cengko Asri ini juga sudah memiliki logo serta memiliki ADART. Pengelolaan media komunikasi dan informasi pada BUMDes Cengko Asri ini masih kurang optimal. Nah, sebelum adanya PKL ini belum memiliki akun resmi website dan media sosial. Selama PKL dilakukan pembekalan terkait cara pengoperasian media informasi dan komunikasi BUMDes. Media informasi yang telah berhasil dibuat yaitu ada email, Instagram, website, serta Facebook. Website dan media sosial ini diisi terkait informasi BUMDes Cengko Asri dan kegiatannya. Nah, sedangkan permasalahan yang terjadi pada BUMDes Cengko Asri yaitu adanya COVID-19, kemudian kurang optimalnya pembagian tugas serta tidak adanya SOP, dan kurang eksistensi pada BUMDes Cengko Asri untuk mengunggah setiap momen kegiatan yang ada di dalamnya. Saran, sebaiknya BUMDes Cengko Asri ini membuat SOP untuk melindungi hak karyawan serta nama BUMDes. BUMDes Cengko Asri juga perlu mengadakan upgrading untuk mengoptimalkan tugas dan kewajiban para pengurusnya. Selain itu, perlu adanya perbaikan fasilitas wahana pada wisata Taman Cengko demi kenyamanan dan keamanan pengunjung, serta dapat menarik pengunjung agar mau kembali untuk berkunjung menikmati keindahan Taman Cengko kembali. Ini adalah dokumentasi pada BUMDes Cengko Asri dan wisata Taman Cengko. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.